Assalamualaikum, apa kabar Sobat Ipol? Senang kembali menyapa Anda, masih bersama saya Timur Arif Riyadi, memandu acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, hanya di Indopos Online. Sobat Ipol, menjadi putri Indonesia, siapa yang tidak mau? Terkenal, menjadi duta bangsa, dan mampu mengajak merubah ke arah yang lebih baik adalah salah satu tujuannya. Namun sebenarnya seperti apa sih sosok para finalis Putri Indonesia itu? Apa saja pengalaman menarik yang bisa kita share? Untuk membicarakan hal menarik ini, si Ipol telah kedatangan tamu istimewa nih, yakni finalis Putri Indonesia Banten 2 2022, Kak Sinta Yuliasmi. Apa kabar Kak Sinta? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Timur. Alhamdulillah baik nih kabarnya. Mas Timur gimana nih kabarnya nih? Kita semua di studio podcast Ipol nih, oke-oke aja. Mbak Putri selalu fit ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus jaga Oke, kesehatan, Mas. ya Apalagi di masa betul-betul. seperti sekarang. Nah, ngomongin masalah pandemi ini sebetulnya kegiatan selama pandemi ini Kak Sinta seperti apa nih? Melandai atau banyak aktivitasnya? Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi saat ini kegiatan sehari-hari Sinta cukup banyak juga, Mas, tapi juga pastinya harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Nih, seperti minum vitamin, terus juga suplemen, dan pastinya olahraga. Gitu, Mas Timur. Olahraga ya. Nah, itu kan kalau dari sisi fisiknya nih, Iya, kita harus menjaga tubuh, kemudian harus fit. Kalau dari sisi non-fisiknya gitu, biasanya Kak Sinta ngapain aja nih? Apakah hangout, apakah ke tempat-tempat yang asik gitu? Itu gimana nih aktivitasnya? ya, aktivitas saya sehari-hari sebagai senior flight attendant di Batik Air, juga sebagai mahasiswi Magister Teknik Industri di Binus University. Hmm, Dan juga saya sehari-hari juga sebagai entrepreneur nih, Mas, di bidang kuliner UMKM, baksonya Mbak Pramugari dan dapurnya Mbak Sinta. Selain kegiatan sehari-hari saya juga aktif di aktivis di kegiatan Nirlaba Komunitas Hope Indonesia dan Menjadi Indonesia Pintar, yang membantu masyarakat kurang mampu dan anak-anak jalanan, Mas. Gitu. Waduh, jadi nggak hanya cantik, tapi juga pintar luar dalam nih ya. Soalnya kan kegiatan Kak Sinta nih ternyata di luar juga lumayan banyak ya. Mulai dari pramugari, jadi mahasiswi juga, entrepreneurship muda juga. Kak Sinta gimana cara ngatur waktunya tuh? Cara mengatur waktunya memang ini benar-benar challenge untuk diri saya nih, Mas, gitu. Tetapi dengan adanya teknologi digital yang sangat hebat ini, saya bisa mengakses semua itu dari teknologi digital gitu. Seperti contoh, pada saat saya sedang terbang, saya juga kuliah, saya bisa mengakses kuliah dimanapun saya berada gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi karena saat ini kan teknologi sudah hebat gitu. Jadi semua bisa diatasi ya, aktivitas yang padat itu ya Kak ya. Bisa diatasi. Baik, Kak Sinta, tadi kalau sudah Betul. kita lihat profil singkatnya Kak Sinta, sekarang kita coba masuk ke ajang finalis Putri Indonesia 2022. Nah, sebetulnya pertama kali bisa tertarik di ajang ini itu bagaimana nih Kak Sinta? Wah, ini benar-benar cerita yang sangat lampau ya, Mas, gini. Ini cerita 8 tahun yang lalu nih, Mas Timur nih. Saya tertarik dengan Putri Indonesia semenjak saya berumur 18 tahun saat saya memenangkan kontes fotogenik top model Indonesia di Jakarta. Gitu. Hmm, jadi awalnya aja sudah jadi model ya, jadinya mungkin langsung tertarik dengan ajang ini gitu ya Kak ya? Iya, Mas, saya dulu tuh benar-benar berangan-angan sekali gitu menjadi salah satu bagian dari Putri Indonesia. Gitu. Itu udah Hmm. dari 8 tahun yang lalu. Hmm. Baik, Kak Sinta, kalau melihat perjalanan Kak Sinta tadi mungkin perlu dielaborasi kembali sebetulnya bagaimana sih prosesnya bisa menjadi finalis Putri Indonesia dimulai dari Putri Banten dulu. Ya, pada saat itu saya audisi di Graha Mustika Ratu nih, Mas, gitu. Dan melalui voting kan akhirnya alhamdulillah dikabarin sama Graha Mustika Ratu bahwa saya terpilih menjadi Putri Indonesia mewakili Provinsi Banten. Tetapi usaha itu tidak stop sampai di situ gitu, karena saya harus melewati voting terlebih dahulu untuk memenangkan Putri Indonesia Provinsi Banten gitu. Jadi prosesnya pada saat itu dipilih 3 besar dan selanjutnya dipilih melalui voting juga gitu. Dan pada saat diumumkan
ada yang di pilihan juri dan ada yang memenangkan Putri Indonesia Favorit gitu. Nah, Putri Indonesia Favorit ini akan diadu lagi sekepulauan Jawa gitu. Jadi Sinta diadu lagi dari Bandung, dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta hingga sampai di Jawa Timur gitu. Dan alhamdulillah saya bisa mengunggulkan voting itu dan saya akhirnya bisa mendapatkan 2 gelar, yaitu Putri Indonesia Banten 2 2022 dan Putri Indonesia Favorit Kepulauan Jawa. Selamat Seperti ya, itu, Kak Mas. Sinta menjadi Putri Favorit Pulau Jawa Alhamdulillah. 2022 ya. Berarti lumayan ya, di awal saja Kak Putri harus sudah bersaing dan Ya. kompetitif dengan teman-teman lain di Pulau Jawa. Nah, sebetulnya kalau ingin kita share nih pengalamannya Kak Sinta nih, bagaimana sih teman-teman Putri yang lain nih di Indonesia kalau ingin ikut ajang seperti ini itu sebetulnya prosesnya seperti apa? Apakah ada orang dari Yayasan Putri Indonesia kah yang datang ke kita atau kita sendiri daftar atau seperti apa sih Kak? Sepertinya mudah sekali Mas untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia gitu. Karena di setiap tahun memang Putri Indonesia itu mengadakan pemilihan setiap tahunnya, tetapi memang khusus untuk tahun ini 2021-2022 tuh karena adanya pandemi jadi di skip gitu. Gitu dan diadakan dan di situ gampang banget ada websitenya, di situ kita bisa langsung mengisi formulirnya juga apapun yang dipersyaratkannya kita lengkapi dan kita langsung kirim ke Geraha Mustika Ratu. Setelah itu mereka proses dan mereka yang menghubungi kita untuk melakukan audisi seperti itu. Oke, Kak ada syarat-syarat yang lainnya nggak? Misalkan apakah pendidikannya harus seperti apa, kemudian dari tinggi fisiknya seperti apa gitu, ada nggak syarat-syarat lainnya? Oh ada syarat itu Mas, itu syaratnya minimal tingginya itu 170 cm, terus juga pendidikannya itu SMA sampai dengan S1 karena pendidikan juga penting gitu pada saat pemilihan Putri Indonesia ini dan pastinya harus cantik gitu Ternyata dan nggak hanya attitude-nya fisik juga aja ya, bagus. Iya, pendidikan pun juga ternyata di nomor satu kan karena nggak hanya betul. beauty saja tapi brain itu ya. Ya, Seperti tagline-nya Putri Indonesia tagline-nya bagaimana tuh Putri Kak? Indonesia, 3B Mas, Brain, Beauty, and Behavior. Jadi 3B itu memang harus balance gitu. Oke, bisa diceritain 3B itu apa aja Kak? Dan diterangkan? 3B itu sesuai dengan tagline Putri Indonesia, Brain, Beauty, and Behavior. Gitu pastinya kita seorang Putri Indonesia tidak hanya cantik gitu, tetapi juga harus memiliki wawasan yang sangat luas, juga memiliki attitude yang baik gitu untuk menjadi role model anak-anak muda milenial pada saat ini gitu Mas. Ini Gitu. kalau ngomongin masalah cantik ya semua orang sudah paham lah ya, semua Putri Indonesia pasti cantik-cantik. Nah, kalau untuk Kasinta sendiri tipsnya apa sih bisa fit dan terlihat cantik seperti ini nih? Apakah makannya harus sehari cuma sekali ataukah dietnya harus seperti apa? Boleh di-share dong nih Kak untuk sahabat Ipol. Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, karena ada sesuatu yang spesial dan istimewa terkait hal ini nih Mas Timur. Kebiasaan saya menjaga pola makan dan mengurangi konsumsi karbohidrat dan memperbanyak sayuran dan buah serta tentunya konsisten terhadap olahraga. Hmm. Betul, menyebabkan badan saya selalu terlihat fit. Nah, namun untuk perawatan fisik agar tetap terlihat segar dan cantik, saya selalu melakukan perawatan secara rutin di Taman Sari Royal Heritage dan menggunakan beberapa produk dari Mustika Ratu nih Mas. Contohnya Hmm. seperti rambut, saya Hmm. selalu memakai shampoo bayam dan hair oil cem-ceman dari Mustika Ratu. Itu benar-benar khasiatnya tuh benar-benar bagus banget Mas, sehingga rambut saya ini bisa terlihat tebal dan pastinya sehat gitu. Ya, 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 Nah, ya. sedangkan untuk perawatan kulit, saya selalu menggunakan minyak zaitun agar terlihat selalu lembab gitu. Karena kan saya kan kegiatannya banyak, menjadi kulitnya kering. Nah, saya selalu menjaga itu menggunakan minyak zaitun dari Mustika Ratu. Dan untuk perawatan muka, salah satunya saya menggunakan moisturizer brightening dari Bengkoang Series gitu. Pastinya untuk membuat kulit saya agar lebih moist gitu. Itulah rahasia saya kenapa selalu terlihat segar dan cantik Mas Timur. Waduh, mantap ya Mbak Sinta ya. Tapi intinya produk-produk Mustika Ratu tuh memasukkan unsur-unsur herbal dan natural ya. Jadi Nah, itu semua yang hmm,
Itu yang mungkin yang membedakan dengan produk-produk lain ya Mas. Jadi kayak Mustika Ratu ini memang mengedepankan rempah-rempah benar-benar dari Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi asli gitu khasiatnya. Nggak terlalu campur dengan bahan-bahan yang lain gitu. Dan Disesuaikan asli dengan kulit orang sesuaikan Indonesia dengan juga. Jadi sebetulnya Indonesia benar. minim dari dampak buruk atau apa istilahnya bisa membuat kita terkena. Kadang-kadang kan kalau kosmetik itu terkena kimia gitu ya, itu kan jelek ya dampaknya bagi tubuh. Nah ini Iya. minimalkan hal itu ya. Memang benar asli dari alam gitu loh Mas, gitu loh. Dan sesuai dengan karakter Indonesia gitu. Baik. Bagus. Kak Sinta, oke, tadi kita sudah membicarakan masalah tips fit dari Kak Sinta. Kemudian kalau untuk prestasi-prestasi apa saja nih yang selama ini sudah pernah diraih Kak Sinta nih apa aja? Boleh di-share nggak nih? Ya. Alhamdulillah pada waktu yang bersamaan saya menjalankan kegiatan secara simultan untuk beberapa kegiatan Mas gitu. Sehari-hari profesi saya selain sebagai senior flight attendant di Batik Air, juga sebagai mahasiswi program Magister Teknik Industri di Binus University. Dan juga sebagai entrepreneur untuk bisnis kuliner UMKM baksonya Mbak Pramugari. Nah, sedangkan untuk prestasi, alhamdulillah saya pemegang gelar runner-up kompetisi pencak silat untuk Pekan Olahraga Wilayah Jakarta dan sekitar. Juga memenangkan beberapa pertandingan silat fighter di Jakarta pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2016. Wah. Dan untuk bidang modeling nih juga ada Mas, alhamdulillah. Saya sempat memenangkan beberapa penghargaan, antara lain sebagai pemenang kontes foto model di Cosmo Girl Magazine, dan modeling competition menggapai bintang pada tahun 2008. Waduh, nah, sedangkan di tempat saya, iya, ada lagi di tempat bekerja sebenarnya Mas, saya ditunjuk juga sebagai safety campaign ambassador di Batik Air gitu. Di mana salah satu tugasnya adalah menjadi duta untuk mengkampanyekan pentingnya unsur safety atau keselamatan kepada para penumpang, pengguna, dan seluruh stakeholder dari Batik Air. Aduh, Kak Sinta ini sangat menarik tadi ketika Mbak Sinta menyatakan bahwasannya juga atlet pencak silat juga ya. Betul Mas. Ini kan jarang-jarang ya seorang finalis putri Indonesia yang mau gitu ya berpeluh-peluh gitu ya, mengeluarkan tenaga gitu ya untuk ajang bela diri semacam pencak silat. Ini kayaknya dengan Om Iko Uwais, jangan-jangan nanti ditawarin main film bareng, mau nggak nih? Wah, itu pengen sekali saya Mas. Di laga ya, tetap mau ya? Iya. Gitu, karena pencaksilat ini kan selain olahraga juga budaya yang harus kita lestarikan kan Mas di Indonesia gitu. Jadi saya benar-benar sangat menyukai gitu, selain untuk untuk menjaga diri saya sendiri gitu loh sebelum saya menolong orang lain gitu. Itu kan apalagi saya sebagai perempuan gitu loh. Jadi harus punya ini sendiri bekal gitu. Ya? Iya, bekal sendiri untuk diri sendiri gitu. Tapi kayaknya profesi sebagai aktris yang punya kemampuan bela diri boleh juga nih ya dijajal ya suatu saat ya. Betul, boleh. Karena Oke. salah satu Om Iko Uwais tolong catat ya ini ya semua pemeran-pemeran laga di sini ya. Oke, Kak Sinta ini semua udah lengkap masalah pribadi. Sekarang kita masuk ke wilayah proses pemilihan finalis Putri Indonesia 2022. Nah, Kak Sinta tentunya sudah ngobrol-ngobrol banyak ya sama teman-teman 44 finalis yang lain ya. Nah, gimana tanggapannya Kak Sinta nih? Siapa kompetitor yang menurut Kak Sinta paling mengancam nih? Paling mengancam. Maksudnya yang paling ya bisa bersaing nih. Kira-kira siapa nih yang paling oke nih? Oke Mas Timur, saya melihat proses pemilihan Putri Indonesia 2022 menghasilkan para finalis yang mempunyai keberagaman latar belakang yang sangat luar biasa nih Mas Timur. Baik dari segi pendidikan, profesi maupun latar belakang budaya itu. Nah unsur 3B ini dari tagline dari Yayasan Putri Indonesia, Beauty, Brain, and Behavior, tergambar secara jelas dari ke-45 finalis yang terpilih. Dan ke-44 finalis ini menurut Sinta, menurut saya, semuanya cantik, semuanya cerdas, dan semuanya berpotensi untuk menjadi Putri Indonesia 2020.
gitu. Oke, Nah, oke. jadi semua itu mempunyai potensi gitu loh, Ya, hebat-hebat semua gitu. oke, oke, siap, siap. Kemudian kalau kegiatannya sendiri apa aja sih Kak selama proses karantina ini kan katanya diundur hingga Mei 2022 ya. Nah, ini Ya, teman-teman finalis apa saja nih program-program atau kegiatannya seperti apa? ya, semenjak terpilih sebagai finalis, ada 6 program utama yang saya lakukan secara rutin gitu sebelum menuju ke karantina dan grand final Putri Indonesia. Yang pertama, pastinya kita sebagai finalis mengikuti program-program reguler yang telah disediakan oleh Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Tetapi ini masih dari online gitu loh, Mas, belum karantina gitu. Kita memang ada pembekalan dari Yayasan Putri Indonesia untuk finalis gitu. Dan yang kedua, kita para finalis melakukan audiensi dan silaturahmi ke beberapa pemimpin daerah dan anggota DPRD serta instansi terkait di provinsi masing-masing Hmm, 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 gitu hmm. kan. Dan yang Jadi, ketiga pastinya dan yang ketiga pastinya kita sebagai finalis melakukan advokasi seperti kesehatan kepada masyarakat. Tentunya kalau saya provinsi dari Banten, saya memberikan advokasi kesehatan kepada masyarakat Baduy dan pemberian bantuan sosial kepada korban banjir Serang pada kemarin ya Mas, ada bencana ya. alam di Banten Hmm. gitu. Oke, jadi sebetulnya di era pandemi dan sempat tertundanya penyelenggaraan Putri Indonesia ini tidak membuat para finalis banyak nganggur ya, justru juga tetap Iya, padat gitu ya, Kak ya. betul Mas, betul betul banyak sekali kegiatan yang memang diadakan gitu loh. Jadi nggak cuman kita menunggu gitu. Apalagi kan untuk persiapan pribadi ya Mas, seperti kayak upscaling kemampuan public speaking, Inggris dan serta peningkatan pengetahuan gitu dan teknologi untuk memperkaya wawasan kita Hmm. untuk menghadapi grand final nanti gitu. Oke, Kak Sinta, ada yang menarik tadi yang Kak Sinta sebut bahwasanya semua finalis Putri Indonesia audiensi ke Pemda masing-masing. Nah, sebetulnya kalau Kak Sinta bisa memberikan pendapat, apa sih selama ini yang menjadi kendala utama pembangunan di daerah Banten dan apa solusinya dari Kak Sinta nih untuk kemajuan pembangunan Banten? Oke Mas, kalau saya melihat Provinsi Banten ini sangat banyak sekali potensi yang dimiliki dari Provinsi Banten gitu. Terutama saya ingin mengangkat Provinsi Banten ini menjadi sentra pariwisata nasional Hmm. dan sentra pendidikan baru di nasional maupun di global gitu. Karena kita tahu Mas gitu, ketika kita bicara mengenai kota pendidikan, biasanya kita berbicara kota Bandung, kota Yogyakarta, bahkan Ya. Jakarta gitu. Nah, kenapa kita ini nggak kita dorong gitu Provinsi Banten sebagai sentra pendidikan baru gitu di Indonesia ini gitu, karena banyak sekali kampus-kampus yang bertaraf internasional yang berada di Provinsi Banten gitu. Jadi fokusnya di dua ya, pendidikan dan Betul, pariwisata. Apalagi kalau kita tahu kan pariwisata. Banten punya suku Baduy yang eksotis. Kemudian Betul. juga di sana ada Ujung Kulon ya, Taman Nasional Ujung Ujung Kulon. Kulon gitu. Belum lagi pantai-pantainya, ada Anyer, Carita segala macam itu kece-kece Banyak semua ya. sekali. Banyak sekali yang memang belum ter-up gitu di Indonesia ini gitu loh. Makanya saya ingin mendorong gitu Provinsi Banten sebagai sentra pariwisata nasional di Indonesia gitu. Karena juga dari promosinya juga masih kurang Mas Hmm, gitu, masih hmm. terbatas gitu. Oke, Kak Sinta boleh kasih saran nggak nih ke pemerintah pusat nih? Mm, Kan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata ataupun Kementerian Pendidikan Nasional tentunya mempunyai prioritas-prioritas. Nah, menurut Kak Sinta, apa sih yang perlu didorong dari pemerintah pusat untuk membantu up Banten di bidang pendidikan dan pariwisata? mm. Kalau untuk komentar saya promosi harus lebih banyak gitu, Hmm, terutama kita menggunakan kami ya para perempuan-perempuan atau kaum-kaum milenial gitu untuk membantu dalam proses menjadinya sentra pariwisata ini supaya menjadi sentra pariwisata nasional di Indonesia gitu, dan pastinya akan berpotensi atau mempengaruhi perekonomian global di Provinsi Banten yes. gitu. Apalagi ini Provinsi Banten kan bersebelahan dengan ibu kota ya. Jadi sebetulnya Ya, aksesnya dekat sekali ya. Kita nggak perlu terbang ke betul. Bali atau ke Lombok. Sudah dekat. Kalau pariwisatanya bagus, pasti kita semua pengennya mampir nggak lagi ke Bandung ya, tapi ke Iya, Banten.
Karena kita tahu Mas, banyak sekali kan kampus-kampus yang bertaraf internasional yang ada di Provinsi Banten gitu. Kenapa ya kok kita nggak dorong saja di Provinsi Banten sebagai sentra pendidikan baru nasional bahkan global gitu. Aduh, Gitu loh. ya, Karena ya. menurut saya Provinsi Banten ini sangat banyak sekali memiliki potensi gitu loh. Tetapi memang harus didorong gitu. Nah, ini dengan apa? Dengan cara seperti kaum muda seperti saya mengikuti pemilihan Putri Indonesia dan mungkin ada ajang-ajang lain untuk membantu Provinsi Banten agar terlihat ke depan gitu. Baik. Itu dari segi pendidikannya gitu. Mudah-mudahan didengar sama Mendiknas dan juga Ya. Pak Menparkraf ya, Pak Sandiaga Uno ya. Iya. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, Mbak Sinta, kita sekarang beralih nih ke masalah Putri Indonesia dan tentunya ini semua menjadi angan-angan atau cita-cita semua finalis ke 45 ya. Total ada 45 ya. 45. Betul. Oke. Kak Sinta bisa diceritakan kira-kira kalau Kak Sinta terpilih jadi Putri Indonesia nih, apa nih target-target atau misalkan misi-misi yang akan diemban nih sama Kak Sinta kalau jadi Putri Indonesia? Ya. Insya Allah target saya akan masuk dalam top 3 di pemilihan Putri Indonesia 2022 dan tentunya saya ingin diberikan kepercayaan untuk memenangkan gelar Putri Indonesia 2022 agar dapat menyuarakan lebih kuat lagi perihal pemberdayaan wanita dan mendorong penguatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas kesehatan perempuan dan anak-anak Indonesia. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa keuletan, kesungguhan, dan kerja keras akan selalu membawa kita menuju kesuksesan, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua berharap ya Kak Sinta cita-citanya bisa tercapai di ajang ini. Kemudian kalau tadi Kak Sinta ngobrol masalah pemberdayaan perempuan nih, menurut Kak Sinta bagaimana sih gambaran secara umum kesetaraan gender di tanah air nih? Apakah sudah oke? Apa masih ada yang kurang? Ya, nah menurut hemat saya Mas, kesetaraan gender relatif masih rendah di Indonesia. Hal ini tercermin dari indeks kesetaraan, menurut hemat saya, kesetaraan gender relatif masih sangat rendah di Indonesia. Hal ini tercermin dari indeks kesetaraan gender yang dirilis oleh Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-103 dari 162 negara. Masih jauh ya? Masih jauh sekali Mas gitu loh, atau terendah ketiga di ASEAN gitu. Nah, ini menunjukkan realita di lapangan bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki gitu. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilannya dalam politik gitu. Perlu dibangun sebuah sistem atau kebijakan yang sistemik yang dapat memperkuat peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Itu menurut saya, Mas Timur. Ya. Apalagi kalau terkait dengan politik, sebetulnya ini seperti kayak wilayah laki-laki gitu ya, Iya, ya. benar Mas. Kita lihat keterwakilan di DPR pun masih sedikit perempuannya, kemudian yang menjadi menteri pun juga masih sedikit. Ya ini yang perlu kita dorong bersama-sama bahwasanya tidak melulu masalah laki atau perempuan, gender ini harus kita tingkatkan setara gitu ya Kak Sinta ya. Ya, betul. Karena kalau kita bisa dibilang politik, nah di DPR ini hanya 30% dari anggotanya, Mas, gitu. Perempuan hanya 30% gitu loh. Jadi memang masih banyak harus kita dorong dan ya perlu dibangun sebuah sistem atau kebijakan yang sistemik gitu untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia ini. Gitu, Mas Timur. Berarti kalau masalah kesetaraan gender kita juga ngomongin masalah literasi nih. Bagaimana Kak Sinta melihat literasi para perempuan Indonesia? Apakah mereka sudah maju, sudah setara? Apakah sudah memiliki wawasan yang luas tentang literasi ini? Gimana Kak Sinta pandangannya? Nah, kalau menurut hemat saya, kondisi literasi perempuan Indonesia, terutama yang berada di daerah atau di pedesaan, masih harus kita dorong lebih maksimal lagi nih Mas Timur. Karena literasi yang terbatas akan berpengaruh terhadap kemampuan perempuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Nah, karena perempuan juga merupakan epicentrum dalam keluarga. Tentunya ketika perempuan mempunyai kemampuan literasi yang baik, akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarga secara keseluruhan. Termasuk juga dalam mengelola sumber daya ekonomi keluarga
dan cara mendidik atau mengasuh anak. Gitu, Mas Oke. Timur. Keren, keren, keren. Berbicara mengenai kondisi ekonomi juga nih. Sekarang kan fenomena media sosial itu juga bisa membantu masyarakat untuk mengupkan produk-produk unggulannya ya melalui Betul. digital marketing dan lain sebagainya. Nah, gimana nih pandangan Kak Sinta yang juga seorang entrepreneur terhadap fenomena media sosial dan digitalisasi saat ini? Kalau menurut saya media sosial itu dapat menjadi instrumen Mas Timur gitu, yang ampuh untuk membangun jejaring sosial dan bisnis apabila digunakan secara benar dan sesuai dengan peruntukannya. Nah, namun akan menjadi bumerang untuk kita dan malah petaka apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut hemat saya bahwa media sosial dan digital adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi saat ini. Dan sebagai generasi milenial tentunya kita harus bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital saat ini. Oke, Gitu, ini Mas Timur. lengkap sekali ya, mulai dari pariwisata sudah, pendidikan sudah, fenomena kesetaraan gender juga sudah diterangkan secara lengkap dengan Kak Sinta. Nah, Kak Sinta boleh nggak nih, sekarang kita beralih ke masalah politik sedikit. Kita tahu nih sekarang lagi IKN ya, ada pembangunan ibu kota negara baru. Apa nih pendapatnya Kak Sinta nih? Untuk soal IKN, sejatinya bahwa program pembangunan ibu kota Nusantara ini bukan hanya sekadar memindahkan gedung pemerintahan semata, gitu. Namun sesungguhnya merupakan wujud sosial untuk membangun kehidupan sosial yang lebih adil serta inklusif untuk bangsa ini. Nah, menurut hemat saya ini adalah salah satu strategi hebat dari pemerintah Indonesia yang harus kita dukung dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika global yang terjadi saat ini. Pembangunan Indonesia ke depan tidak harus terpusat pada wilayah tertentu saja gitu, namun hanya tersebar merata ke seluruh pelosok tanah air. Dan salah satu Gitu. caranya adalah mendirikan ibu kota negara baru Negara. sehingga pemerataan juga bisa ikut merata gitu ya, Kak Iya, Sinta. betul, pemerataan ekonomi, bahkan sampai segalanya itu bisa bisa pemerataan gitu loh, Mas. Lebih adil gitu ya. Oke, Kak Sinta, sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir nih menurut Kak Sinta, apa sih manfaat Indonesia mengirimkan delegasi ke ajang beauty pageant internasional dan apa harapan Kak Sinta untuk bangsa Indonesia ke depan? Silakan. Baik, Mas Timur, saya melihat 3 manfaat besar apabila Indonesia mengirimkan wakilnya. Yang pertama, dari sisi pandang politik, menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang stabil secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, secara ekonomi, Putri Indonesia dapat menjadi anchor atau bridging untuk menyuarakan industri pariwisata Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru Indonesia kepada dunia internasional. Dan yang ketiga, secara lingkungan dan budaya, Putri Indonesia dapat menyampaikan dan memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam yang dapat menjadi potensi sumber daya ekonomi nasional. Juga dapat menjadi duta lingkungan Indonesia dalam menyampaikan program-program pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Tentunya ini akan memberikan dampak positif terhadap keberadaan Indonesia saat ini sebagai pemegang presidensi G20 saat ini, Mas Timur. Seperti itu. Mantap, Kak Sinta. Intinya sebetulnya kita bisa menjadi duta bangsa ya di luar negeri Betul. untuk menyuarakan suara Indonesia di sana gitu ya, Kak ya. Di dunia Di dunia internasional. internasional Gitu. ya. Tentunya juga itu bisa mengangkat Indonesia, pariwisatanya bisa maju, kita juga mampu Politiknya juga berdialog secara bisa. politik. Siap, betul, betul, betul. Baik, Kak Sinta, terima kasih banyak bincang kita sudah ditemani nih sahabat Ipol. Terima kasih banyak Mas Timur dan sahabat Ipol. Semoga apa yang kita diskusikan saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Kak Sinta jangan ditutup dulu karena sebelum kita selesaikan acara ini, ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah kita himpun dari Indopost Online Instagram kita. Boleh dijawab ya, Kak Sinta ya? Oke, ada beberapa pertanyaan tapi kita hanya mengambil 3 saja. Yang pertama adalah dari @abinya Danish. Pertanyaannya, tanya ya Neng Cantik, menurut kamu pengertian cantik itu seperti apa? Dan apa respon Kak Sinta terkait perang Rusia versus Ukraina? Wah, ini pertanyaannya
ada dua macam agak berbeda nih ya. Yang satu tentang cantik, yang satu tentang kondisi internasional. Silakan Kak Sinta dijawab. Iya, iya. Heeh. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama itu mengenai apa itu cantik menurut saya gitu. Cantik menurut saya adalah diri saya, dari dalam dan dari luar. Dan ketika apa yang saya lakukan bisa berdampak positif bagi orang lain, dan saya ingin merawat dan merias diri saya dengan ucapan rasa syukur untuk Tuhan yang berikan kepada saya. Seperti itu, Mas. Keren, keren, keren. Selanjutnya apa nih respon Kak Sinta terkait perang Rusia versus Ukraina? Ini yang lagi ngehits ya. Oke, menurut saya pada hakikatnya invasi suatu negara ke negara manapun tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Karena perang akan selalu menambah penderitaan umat manusia. Invasi terhadap Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan korban, harta benda, dan nyawa di mana-mana. Invasi Rusia ini akan mengganggu perekonomian global. Sebagai contoh, harga minyak melambung di atas 100 US dollar per barel, nilai saham merosot tajam di bursa saham internasional, dan kondisi ini tentunya akan memicu resesi global apabila tidak dihentikan segera. Dan menurut hemat saya, melalui posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20, kita dapat mendorong dan berperan lebih aktif lagi untuk menjadi katalisator perdamaian dunia, termasuk untuk menjadi penengah dalam konflik Rusia dan Ukraina. Terima kasih. Oke, berarti apapun itu perang kita tidak bisa izinkan Tidak ya, Kak dibenarkan. Sinta ya. Betul, Pasti betul, akan Mas. merugikan semua pihak, tak terkecuali di belahan lain pun bisa terkena dampaknya. Begitu ya, Kak Betul, Sinta ya. seluruhnya, Mas, gitu, seluruhnya gitu. Akan menambah penderitaan umat manusia, ya kan? Terus juga Betul, memicu betul. resesi global gitu. Kalau Dan memang tidak mudah-mudahan dihentikan segera. betul, dan mudah-mudahan karena pemerintah kita sedang berada di G20 nih ya sebagai ketuanya, kita bisa berperan lebih aktif untuk bisa Aktif mendamaikan lagi. keadaan dunia. Oke, itu harapan kita semua, Kak Sinta. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @dina.kumala. Harga-harga sembako, gas, BBM pada naik. Pengen protes, nggak bisa. Sebagai mama, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaan mama nih, Kak Sinta. Silakan mungkin Kak Sinta bisa dijawab. Harga-harga sembako, BBM naik, minyak goreng naik nih. Apa ya yang harus kita lakukan nih, Kak Sinta? Pastinya untuk ibu-ibu, apa yang harus dilakukan, pasti kita pertama harus prihatin terlebih dahulu, Mas, terhadap Ya, memang apa yang sedang terjadi gitu kan. Memang ini kan akan memicu perekonomian global ya, termasuk di ya, Indonesia gitu. Dan betul. harus mengkonsumsi minyak itu, mengurangi ya, harus Ya, mengurangi konsumsi minyak goreng betul, betul. gitu. Karena Untuk kan juga ya, tidak sehat ya, Kak untuk Sinta ya. membuat. Iya, benar 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 sekali, Mas, itu. Tidak sehat gitu. Karena apa yang harus dilakukan, ya seperti itu. Pertama kita harus prihatin terhadap apa yang sedang terjadi dan harus mengurangi mengkonsumsi minyak goreng gitu, Mas. Hmm. Baik, Kak Sinta, lanjut ke pertanyaan ketiga dari @irma_supena. Mbak Sinta terlihat sempurna. Menurut Mbak Sinta, apa kekurangan yang ada di diri Mbak Sinta? Silakan. Terima kasih Mas Timur atas pertanyaannya. Kekurangan saya adalah saya terkadang sulit mengatur waktu karena banyak sekali kegiatan yang saya jalani, tetapi alhamdulillah dengan orang-orang sekitar saya, dengan orang tua, dan saya juga membuat schedule dengan benar, itu yang membantu saya untuk mengatur saya agar lebih baik lagi. Seperti itu, Wah, Mas Timur. memang seperti kita ketahui nih ya, sahabat Ipol ya, Kak Sinta ini memang padat sekali ya aktivitasnya. Jadi putri finalis Putri Indonesia iya, mahasiswa iya, menjadi Betul, pramugari juga oke, dan yang terakhir sebagai entrepreneurship juga ini entrepreneur. kayaknya yang patut kita contoh ya. Tapi memang membagi waktunya itu ya Kak Sinta yang sulit ya. Ya, betul. Memang itu challenging sendiri sih, tersendiri untuk saya gitu loh, Mas, gitu. Bagaimana saya bisa melakukan semua kegiatan secara simultan gitu, walaupun memang saya seorang pramugari, terus mahasiswi, juga Putri Indonesia, terus juga entrepreneur gitu. Itu sangat banyak sekali itu, dan ini yang memacu adrenalin saya gitu. Dan alhamdulillahnya Kak Sinta Dan dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang keluarga, mensupport untuk hal tersebut ya.
Betul, betul banget nih Mas Timur. Harus bersyukur banget ini. Dan pastinya Baik, juga karena adanya teknologi digital saat ini yang sangat hebat nih Mas, gitu. Saya dibantu dengan itu juga, gitu. oke. Kak Sinta, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat-sehat Makasih. selalu. Salam buat Amin. keluarga dan tentunya salam buat penduduk Banten nih. Mudah-mudahan kita Wah, semua bisa mendukung Kak Sinta untuk amin. bisa menjadi Putri Indonesia 2022 ke depan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Timur atas waktunya dan sahabat Ipol. Semoga apa yang kita perbincangkan ini semoga semuanya bermanfaat untuk kita Oke, semuanya. Kak Sinta, oke Terima sahabat kasih. Ipol, demikian bincang kita kali ini semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Amin. Kita akan berjumpa kembali dengan tema dan narasumber lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol dan Kak Sinta pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.